Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan buat roti sobek mini, imut-imut banget ya. Dan kalian bisa lihat seratnya sangat halus dan lembut banget. Nah, karena di sini kita akan mencoba menggabungkan dua metode pembuatan roti, yaitu metode Sangjinko dan metode biang. Oke, ikuti aja tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifnya, juga komentar. Diawali dengan pembuatan bahan biang. Kita gunakan tepung terigu protein tinggi, kemudian 1 sendok teh ragi instan. Di sini Mama Iji bukan berarti 4 gram itu 1 sendok teh ya. Di sini Mama Iji menggunakan 1 sendok teh, atau kalau mau lebih akurat kalian menggunakan takaran gram itu 4 gram. Ya, kemudian masukkan air suhu ruang. Nah, ini kita aduk dulu sampai semuanya tercampur dengan rata. Kalian bisa lihat konsistensinya agak encer seperti ini ya. Nah, setelah ini jangan lupa ditutup plastik dan akan kita istirahatkan dulu, simpan di dalam kulkas 1-2 jam, tapi kalau bisa 2 jam lebih baik. Kemudian kita siapkan bahan utamanya, 400 gram tepung terigu protein tinggi, kemudian gula pasir, 3 sendok makan susu bubuk, margarin, kemudian garam, dan air hangat. Nah, di sini kita menggunakan air hangat karena pada pembuatan roti sobek mini ini kita tidak menggunakan mixer ataupun ulen. Jadi agar dapat membantu proses fermentasinya. Nah, ini biangnya tadi udah 2 jam. Kemudian kita tuangkan dulu pada wadah. Masukkan air hangatnya. Aduk, campur dulu. Lalu masukkan gula. Kemudian tepung terigu. Bertahap aja ya agar lebih mudah. Masukkan susu bubuk. Aduk kembali. Aduk sampai tidak ada lagi tepung yang tertinggal atau tidak ada yang lagi tepung yang kering. Nah, ini Mama Iji lanjut mencampurkan menggunakan tangan. Kemudian masukkan garam dan margarin. Ini juga akan kita campurkan dulu sampai margarinnya tercampur dengan baik pada adonan. Kalian bisa lihat caranya di folding dari arah luar ke dalam, terus seperti itu sampai tidak ada lagi yang terlihat margarinnya yang berwarna kuning itu. Nah, seperti ini nggak lama dok, kurang lebih 1-2 menit. Yang pasti bagaimanapun juga harus dicampur dengan baik. Nah, taburi permukaannya dengan terigu karena ini konsistensinya lunak. Jadi kalau kalian melapisinya lagi dengan minyak akan lebih belenyek. Untuk yang pertama akan kita istirahatkan dulu selama 20 menit. Setelah 20 menit kalian bisa lihat ini tuh adonannya halus tapi masih terlalu lunak, belum kokoh ya. Kita folding lagi, folding caranya seperti itu dari luar ke dalam membentuk lingkaran. Kemudian taburi sedikit saja permukaannya kembali dengan terigu. Lalu kita istirahatkan yang kedua selama 20 menit. Nah, ini dia hasilnya setelah yang kedua mengembang dan adonannya jauh lebih kokoh. Nanti kalian bisa merasakan sendiri. Kembali kita folding dari luar ke dalam arahnya ya. Seperti itu sampai kalian merasakan udah mantap. Ini semakin di folding, semakin beberapa putaran itu kalian akan merasakan adonannya semakin berat. Artinya udah semakin kokoh, udah semakin baik. Ini taburi lagi sedikit dengan terigu dan akan kita istirahatkan yang ketiga selama 20 menit, atau yang ketiga ini sampai mengembang 2 kali lipat. Nah, ini dia hasilnya udah sangat mengembang.
Tapi tergantung dari suhu juga ya untuk pengembangan adonan. Kalau udaranya dingin tentunya bisa lebih lama lagi. Kalian bisa lihat ini, ditarik itu seperti tanah liat dan sangat elastis, luar biasa ya. Window pane banget, tanpa harus mengeluarkan tenaga yang banyak. Hanya kita folding aja sebanyak 3 kali dalam jeda waktu 20 menit. Kalau yang normal itu 20 menit. Nih, jadi 2 kali 3 60 menit, kurang lebih 1 jam. Kemudian kita panjangkan dan akan kita bagi. Di sini Mama Eji bagi menjadi 4 bagian, dan dari satu bagiannya itu dipotong lagi menjadi 6 bagian yang kecil-kecil. Untuk ukurannya ini sebenarnya sesuai selera. Namanya juga mini ya, tentunya harus kecil ya. Tuh, kalian bisa lihat tuh, ini PR banget ya. Jadi harus menggunakan perasaan dan kesabaran. Tentunya akan membuahkan hasil yang maksimal. Nah, ini setiap bagian kita bulatkan dulu. Caranya seperti itu. Taburi aja papan kerja dengan terigu. Apabila masih terasa melekat, biasanya sih masih terasa lekat ya. Tuh, semuanya dilipat aja ke bagian dalam, folding, bulatkan. Ini udah halus banget permukaannya. Lakukan semuanya tentunya sampai selesai. Oke, udah selesai semua. Di sini Mama Eji menggunakan loyang itu tuh. Nah, setiap satu buletan tergantung loyang kalian masing-masing aja. Yang penting mini bentuknya ya. Setelah dipipikan, dipanjangkan, kita gulung seperti itu. Kemudian letakkan, panjangnya kira-kira 10 cm. Ini satu lagi. Ternyata dalam satu wadah loyang itu diperlukan 4 potong, 4 bagian. Ini masih kurang. Nah, kalau 3 masih kurang. Jadi nanti Mama Eji tambahkan menjadi 4. Nih, kalau 4 udah pas banget. Oke, ini udah selesai semua. Kita dapatkan 2 gambar 6 loyang. Ini lumayan banyak ya. Oke, kita istirahatkan dulu yang terakhir sebelum di proofing sampai mengembang 2 kali lipat. Kurang lebih 45 menit tergantung suhu. Dan kita oleskan permukaannya. Ini Mama Eji hanya menggunakan SKM yang ditambahkan dengan sedikit air. Sebelumnya oven udah kalian panaskan terlebih dahulu dengan suhu 170 derajat Celcius 15 menit. Dan ini kita panggang dengan suhu 170 derajat Celcius 25-30 menit sesuai dengan oven kalian masing-masing. Nih, ini dia hasilnya. Udah jadi ya. Sekarang selagi hangat kita olesi permukaannya dengan margarin agar shiny dan fluffy. Ini dia. Untuk ide jualan sangat recommend. Untuk harganya kalian harus sesuaikan dengan daerah masing-masing, karena untuk bahan bakunya aja udah berbeda ya harganya. Apalagi kalau kita lain pulau nih, kita pencet-pencet itu udah kembali, dan ketika kita sobek kalian bisa lihat seratnya tuh sangat halus dan kecil-kecil. Oke ya, jadi untuk penggabungan 2 metode pada roti sobek mini ini berhasil. Sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Eji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.